Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Juli 2026 ya. Nah, seperti biasa, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang Mari coba sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung saja ini dia. Nah, ada energi dari The Tower, posisinya reverse. Berikutnya ada energi dari, kemudian ada di sini, berikutnya ada ini, dan kemudiannya ada di sini. Baik. Nah, kemudian ada ini, waduh. Kemudiannya ada di situ, kemudiannya ada di situ, dan berikutnya ada di sini. Maaf ya, ini Mari harus ingatkan dulu, ini bacaannya bisa bolak-balik ya. Apa yang Mari baca sebagai energinya Scorpio dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin itu adalah energi dari pasangannya Scorpio. Secara karena ini tuh general reading ya. Nah, jadi dia energi banyak orang, jadi maklumi saja bisa terbolak-balik dan bolak-balik sendiri apabila memang bisa dibolak-balik ya. Oke, baik. Langsung saja. Nah, Mari lihat dalam hubungannya kamu sama si pasangan kamu ini ya, Scorpio. Nampaknya memang kamunya itu tuh sering sekali ya memberikan tantangan-tantangan ke dia, memberikan masalah-masalah ke dia, seperti itu ya. Nah, kamunya itu tuh kayak punya style gayanya kamu sendiri, yang dimana style gayanya kamu itu tuh bisa saja tidak cocok untuk si pasangannya kamu ini, gitu loh, ya, tidak cocok. Jadinya itu tuh biar kamu paham ya, seseorang ini tuh sebenarnya mampu saja, dia itu tuh kayak bukan mampu ya, tapi kayak bisa saja si dianya itu tuh sering ini ya mengalami sakit hati sama kamu, mengalami kekecewaan sama kamu gitu ya, capek lelah ya sama kamu ya, karena mau nggak mau memang dia ada pengorbanannya karena dia memilih untuk menjadi pasangannya kamu. Tapi begini, penderitaan itu Mari lihat bisa dia lampaui. Karena apa? Karena kemudian dia membiarkan dirinya itu tuh punya rasa cinta yang tulus kepada kamu gitu loh. Di awal-awal wah ini berat banget ini sama kamu. Ya, tapi dalam perjalanannya makin cinta, makin sayang sama kamu. Jadi kemudian apapun yang kamu lakukan dalam hubungan sama dia, Mari bilang itu tuh kayak dia mampu terima. Dia mampu terima. Gitu loh. Jadi semacam juga ada rasa tanggung jawab dalam dirinya dia ya. Gitu. Tanggung jawab bahwa dia yang memilih dengan kamu. Gitu loh. Maka kamu itu tuh nggak bisa dipersalahkan. Kamunya itu tuh nggak bisa lagi dinilai-nilai. Oh ini tuh kamu jahat. Oh ini tuh kamu nggak benar. Oh ini tuh kamu nggak baik gitu. Dia harus bisa merangkul dirimu yang seperti itu. Gitu. Makanya ketika di awal-awal dia sering sakit, menderita, kecewa, bla 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 bla, negatif-negatif ya. Makin kesini makin damai dia. Gitu. Makin damai dia karena dia udah bisa berdamai memang dalam kenyataan gitu. Akan kenyataan. Di situ ya. Jadi dia tuh bisa nggak keberatan lagi nih, mau kamu kayak gimanain dia, mau kamu seperti apa dalam hubungan sama dia. Bisa-bisa dia udah nggak keberatan lagi gitu loh. Karena dia bilang gini, pokoknya aku bisa dengan kamu. Gitu. Pokoknya aku tuh gimana pun kamu, aku pilih kamu. Mau kamu jadi monster, mau jadi kamu kuntilanak, mau jadi kamu gondoruo. Mau kamu jadi dakjal sekaligus, ku cintai kamu yang dakjal itu. Ku cintai modelmu yang gondoruo itu. Ya. Ku cintai kamu yang sejenis kuntilanak itu. Enggak apa-apa. Nah gitu dia. Cinta aku pokoknya sama kamu. Nah di sana ya. Dan justru dia bisa nih, Mari lihat ya, makin mencoba menguatkan dirinya dia. Gitu loh. Jadi dia harus tough, dia harus tangguh menjadi pasangannya kamu. Di situ. Ya. Ya pokoknya itu tadi, jangan pisah. Aku nggak mau lepas dari kamu. Gitu. Mau kamu tolak aku akan tetap ada. Aku tetap akan datang. Gitu. Ya, mau kamu perlakukan aku dengan buruk, aku tabah. Aku yakin kok. Kalau kamunya itu tuh ya cepat atau lambat akan mau lebih sayang sama aku. Dia tuh bisa sadar bahwa dia yang lebih cinta di sini, dia yang lebih sayang.
keinginannya dia yang lebih kuat akan hubungan ini. Dia bisa sadar tahu. Tapi dianggap itu tuh bukan satu hal yang memalukan ya, bukan satu hal yang menjengkelkan. Gitu ya. Enggak, dianggap itu tuh satu hal yang wajar, normal. Gitu loh. Walaupun dia perempuan ya, biasanya perempuan itu tuh kan dia gengsi ya. Dia yang lebih menginginkan sebuah hubungan. Tapi dia itu tuh dia udah bisa lampaui gengsinya. Gitu loh. Biasanya laki-laki itu tuh dia mau ya kayak aku kok cemen banget ya. Mau-maunya aku menginginkan seorang wanita gitu ya. Mau-maunya aku menurunkan harga dirinya aku hanya gara-gara aku mau dengan seorang wanita. Gitu. Nah tapi dia tuh nggak ada tuh harga-harga diri. Gitu dia. Bukan berarti dia itu tuh orang receh, murahan ya, enggak. Tapi hanya khusus percintaan dengan kamu ini ya enggak apa-apa lah. Gitu. Lah orang udah kadung cinta, orang udah terlanjur sayang. Nah gitu, ya. Ya udah. Di sana dianya. Gagah dia. Gitu. Dan dia nikmati. Keadaan dengan kamu ini tuh mari lihat dia sudah mampu untuk menikmati gitu loh. Jadi dia tuh bisa gambarannya seperti dia peselancar ya. Kalau orang biasa mah nengok itu ombak besar, wah kabur ngeri, takut. Gitu ya. Tapi karena dia berhubung peselancar, sini malah dia yang datangin itu ombak besar. Gitu ya kan? Malah dia kayak bergulat dia, kejar-kejaran dia sama ombak besar. Nah, kayak gitulah modelnya si pasangannya kamu ini. Tantangan malah ditantangin. Gitu lah karena cinta. Dia yakin, oh aku punya tenaganya, aku punya power gitu ya. Aku punya energi untuk ngadepin kamu. Nah seperti itu. Dan mari lihat kamu bisa aja yang kayak cukup penasaran ya, cukup aneh kamu lihat si pasangannya kamu ini ya. Ini orang apaan sih? Udah disakiti kok masih betah sama aku gitu kamu kan? Mari lihat. Malah kamu bingung nengok dia kan? Itu. Kamu itu tuh bukan hanya sebatas kayak mengapresiasi dia ya. Tapi kamu bisa yang kayak ini orang apaan sih? Ini kayaknya gak manusia ini ya. Ini tuh kayak robot ini. Gak ada hatinya ini. Gak ada perasaannya ini. Kalau aku mah. Aku diperlakukan sebagaimana caranya aku memperlakukan dia. Aku injak-injak batang lehernya. Kamu bisa ngomong gitu ya. Aku injak-injak batang leher, enak aja perlakukan aku kayak gitu. Tapi ini orang kok mau-maunya gitu ya. Antara mungkin kamu menilai dia bodoh, menilai dia apalah gitu. Pokoknya kayak lain sekali nih orang. Agak lain. Gitu kamu kan kesidiannya kan. Mungkin kamu gini, apa dia gila ini ya? Gitu. Atau apa ini maksudnya dia? Jadi justru kamu bisa penasaran gitu kan. Penasarannya kamu itu tuh bisa jadi kayak bertambah-tambah besar ke si seseorang ini. Gitu kan. Malah beberapa di antara kalian kayak merasa tertantang gitu. Oh disakiti kayak gini, enggak juga nampaknya dia kesakitan. Coba ku tambahkan ini level rasa sakitnya. Sampai semana tough sih, sampai semana kuat sih orang ini disakiti. Nah itu ya ada beberapa dari kaum Scorpio. Jadi kamu kayak nganggep kamu menjadi dewan untuk menguji coba dia ya. Tim penguji kamunya di sini ya, bukan dewan tapi tim penguji. Tim penguji bagaimana sih manusia yang kayak gini, gitu kan? Oh di sana. Jadi kamu bisa ya bikin dia jadi kelinci percobaannya kamu, gitu. Ada ya jenis manusia kayak gini. Jenis manusia kayak gini ini kayak gimana ini cocoknya menghadapinya. Nah bisa kamu seperti itu, ya. Dan kalau soal untuk baiknya dia, ya, sayangnya dia sama kamu, mari rasa itu tuh memang sudah kamu nilai, sudah kamu tangkep ada dalam dirinya dia. Jadi bukannya kamu bilang, wah ini orang mau sama aku, mau-maunya diperlakukan kayak gimana pun sama aku, artinya dia juga di situ ternyata adalah orang yang jahat, orang yang memang nggak punya empati simpati.
nggak punya kasih sayang, gitu ya. Kamu taunya itu kalau untuk perasaan cinta ke kamu, ya ada dalam dirinya dia. Itu tuh kayaknya nggak bisa kamu pungkiri lagi ya, gitu. Makanya untuk beberapa di antara kalian jadi kayak bebas. Kemudian datang dan pergi dalam hidupnya dia kah, gitu ya. Bikin dia dalam keadaan ketidakpastian kah, gitu ya kan. Jadi bisa kamu itu leluasa suka-suka hatinya kamu perlakukan si seseorang ini. Karena kamu tahu setiap kamu kayak menginginkan sesuatu sebisa mungkin dia usahakan. Kamu mau sesuatu sebisa mungkin dia adakan. Gitu ya. Seberapa lama pun kamu pergi tinggalin dia, ketika kamu datang lagi kamu disambut baik sama dia. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak ada welcome terus lah ya. Terbuka terus ya seseorang ini tuh ke kamu. Gitu ya. Memang kalau untuk soal apakah kamu cinta dia, apakah kamu sayang sama dia, mari lihat kayaknya belum ada gitu loh. Kayaknya belum ada. Hanya sebatas kayak rasa penasaran, iya. Atau kemudian kamu punya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang bisa kamu dapatkan dari si dia. Ada kamu aku ya, ya ini kebutuhannya aku ini tuh kayaknya hanya dia, dari dia aja nih aku bisa terima. Nah itu ada. Ya, paling-palingnya spesialnya dia seperti itu. Bukan spesialnya dia itu tuh karena dia adalah makhluk manusia yang berhasil merebut hatinya kamu. Berhasil untuk membuat rasa cintanya kamu itu tuh ada. Belum. Terlepas dari sudah seberapa lama kalian bersama ya. Tapi mari ragu, ada cinta itu. Gitu. Oke lah, katakanlah ada cinta itu. Tapi paling-paling hanya ada di poin 2 dari angka 10. Paling-paling hanya di situ saja itu levelnya. Setidaknya untuk di saat-saat ini loh ya. Esok lusa bertambah ya sangat bisa-bisa aja gitu. Tapi untuk bacaan saat ini ya cuman sampai begitu aja. Ya. Tertarik sama dia ada sedikit. Tapi lebih cenderung karena penasaran. Bagaimana sih orang ini? Nah, kayak gitu ya, kamu ke si dianya. Dan mari lihat, ya kalau untuk permainan terus-terusan ke si dia, nampaknya itu tuh masih akan bertahan cukup lama lagi nih. Gitu. Kamu mau main-mainin dia maksudnya mari gitu. Atau kamu bahkan maaf nih, beberapa memanfaatkan dia. Oh, masih terus. Gitu loh. Nah, jadi kalau mari bilang ya, daripada memberi, kamunya itu tuh pasti ya lebih cenderung berada di posisi kamu yang menerima dan dia yang dalam posisi memberi ke kamu. Bukan berarti kamu nggak ada memberi kebaikan ke dia ya, kamu juga ini kan bukan orang gila kan. Kamu kan bukan psycho, bukan orang jahat kamu. Gitu, ya kan? Nah, kalau kebaikan itu tuh pasti ada. Misalnya nggak berkata kasar ya, nggak melakukan tindakan KDRT sering contohnya gitu ya. Nah, itu tuh ada dalam dirinya kamu gitu. Namun lebih daripada energi pantas-pantasan ya, misalnya energi spesial ya, mengkhususkan dia, menspesialkan dia, mengistimewakan dia. Nah itu tuh ya nggak ada lah. Mari bilang belum ada. Gitu. Spesial dalam artian yang positif loh ya. Istimewa dalam artian yang baik. Tapi kalau spesial memperlakukan dia dengan tanda petik keras, kasar, nah itu ada. Bisa-bisa kalau kamu dengan orang lain, kamu loh nggak sanggup tuh ngomong kasar. Tapi kalau ke dia bisa kamu nih, mari lihat, ya. Kalau kamu itu tuh dengan orang lain, kamu nggak tega nih memanfaatkan orang lain. Tapi kalau dengan dia, kayaknya terbuka aja celahnya. Dianya itu tuh bisa kamu manfaatkan, gitu loh. Nah jadi boleh-boleh, kalaupun kamu di sini tuh dinilai jahat ya, tapi kok kayaknya ada kesempatan, gitu loh. Ada kesempatan terbuka kamu tanda petik ya bisa melakukan tindakan-tindakan jahat ke dia karena kayak kata Marta tadi dia mah sudah terima-terima kamu aja, gitu ya. Dia udah nggak hanya fokus ngelihat negatif-negatifnya kamu, tapi lebih dia utamakan mana nih yang baik-baiknya dari kamu, gitu loh. Jadi contoh ya, 2 kali kamu memaki dia, tapi 1 kali kamu ngomong mesra ke dia, yang dia ingat di situ tuh bisa omongan mesranya kamu saja, gitu. Dan omongannya kamu yang kasar, dia anggap loh ya itu memang kamu, gitu loh. Ya udah dia rangkul di sana. Jadi nggak ada lagi tuh sakit-sakit hatinya dia atau bahkan dendamnya dia ya. Dendamnya dia ke kamu. Madla itu tuh nggak ada.
Padahal mungkin kalau orang lain kamu perlakukan seperti bagaimana kamu perlakukan dia, oh udah kamu bisa-bisa digorok ya. Atau mungkin orang lain yang memperlakukan sikap sama seperti bagaimana caranya kamu perlakukan dia ya. Orang itu memperlakukan sama ke kamu, wow tadi kayak kata Mari, kamu bisa injak-injak batang lehernya orang gitu. Nah di sana kan. Jadi kalau Mari bilang sih kamunya itu tuh kayak antara beruntung ya, bisa dapat seseorang seperti ini, bertemu dengan seseorang seperti ini gitu ya. Antara beruntung walaupun kamu belum tentu juga kamu akan bilang, ya aku sih beruntung banget gitu. Ya, antara beruntung sama kok kayak kamu sedang mengalami fenomena. Kamu sedang melihat fenomena dalam diri manusia, keunikan dalam diri manusia. Nah, bisa seperti itu. Jadi mungkin ini pengalaman satu-satunya ini yang akan terjadi sepanjang hidupnya kamu. Ketemu sama orang yang badak seperti ini. Ya, kayak gimana nggak badak, mau udah kamu sakiti kayak gimana pun dia masih anteng aja. Mau aja dia sama kamu. Gitu. Mau kamu selingkuhi dia 1000 kali, maka 1001 kali dia akan tetap kasih kesempatan kamu balik sama dia. Nah, seperti itu ya. Mau kamu menghina dia bahkan ya 200 kali, maka dia akan memaafkan kamu 201 kali. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Tetap akan membuka gitu kesempatan kepada kamu. Gitu ya. Dan dia akan terus mendorong dirinya dia. Ya. Mau terus jadi pasangannya kamu. Mau terus terbuka kepada kamu. Nah, gitu. Ya karena yang dia lebih pentingnya tadi itu loh. Pokoknya aku sama kamu titik. Gitu ya. Ya karena aku udah cinta sekali. Karena aku udah sayang betul sama kamu. Gitu loh. Dan aku mau terus dengan kamu. Ya selainnya cinta ya. Kalau egonya cinta itu tuh kan ya bersatu dengan orang yang dicintai. Nah ya udah. Dia ngikutin ego dia mencintai kamu. Yaitu bersama-sama dengan dirimu. Nah, seperti itulah. Ya. Dan kalau Mari lihat pasti kamu juga akan selalu ada ya alasan untuk tetap terkoneksi dengan dirinya. Gitu. Kalau dibilang kamu nyaman sama dia, enggak juga itu nyaman. Karena kalau kamu nyaman sama dia, kamu enggak bakalan tega juga ya mau nyakitin dia, gitu ya. Enggak begitu nyaman juga, tapi kayak karena dorongan rasa penasaran tadi nih. Makanya kamu masih mau nih ngider-ngider di hidupnya si kawan ini. Kalau Mari lihat ya. Nah jadi walaupun lah ceritanya hubungan kalian misalnya pakai ujar-ujar air susu dibalas air tuba. Tapi menurut dia ya ini bagiannya dia. Mungkin seseorang ini tuh bisa aja dia memegang konsep takdir ya. Ya udah takdirnya aku dengan kamu ya beginilah. Ya sambut aja. Ya telan aja. Seperti itu. Ya. Jadi bukan sebuah takdir yang harus dia tolak. Apalagi yang harus dia ubah gitu loh. Ya syukur-syukurlah nanti kamu kalau mau baik sama dia, kalau mau cinta sama dia, kalau mau sayang sama dia ya syukur-syukurlah. Tapi dia nggak kayak terkunci ya kepada harapan yang seperti itu gitu. Biarkan aja lah mengalir secara alaminya seperti apa gitu. Nah jadi baliklah sebagian besar hubungan kalian itu tuh akan diwarnai dengan timbul tenggelam gitu ya, datang menjauh gitu loh ya. Modelnya tuh model on off dan itu adalah skema permainan dari dirimu gitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, Scorpio, Gemini, Taurus, Libra, Aquarius, kemudian energi dari Cancer, energi dari Taurus ya udah tadi ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.